Malam itu, suasana di kota kecil terasa hidup. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, menciptakan suasana yang hangat dan penuh warna. Suara riuh dari pasar malam yang ramai menambah semarak malam itu. Rudy, seorang tukang becak berusia 30 tahun, duduk di dekat becaknya yang terparkir rapi. Ia mengenakan kaos sederhana dan celana pendek, dengan topi yang melindungi wajahnya dari sinar matahari siang yang terik. Meskipun penampilannya sederhana, senyumnya yang ramah dan tatapan matanya yang penuh harapan membuatnya tampak menawan. Rudy telah menghabiskan hari itu mengayuh becaknya di jalanan kota, mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Ia menikmati pekerjaannya, meskipun kadang lelah. Namun, malam ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia menatap keramaian pasar malam dengan penuh harap, berharap ada penumpang yang membutuhkan jasanya. Di tengah keramaian, Sari, seorang wanita cantik berusia 25 tahun, muncul. Ia baru saja pindah ke kota ini dan terlihat sedikit bingung. Dengan rambut panjang yang tergerai dan gaun sederhana yang menawan, Sari menarik perhatian banyak orang. Namun, ia tampak tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Matanya yang cerah mencari-cari sesuatu, dan Rudy bisa melihat bahwa ia tampak kebingungan. Rudy, yang selalu siap membantu, memutuskan untuk mendekati Sari. "Permisi, Nona. Apakah Anda membutuhkan bantuan?" Tanyanya dengan suara lembut. Sari menoleh dan tersenyum. "Oh, terima kasih. Saya baru saja pindah ke sini dan masih mencari jalan pulang. Saya tidak tahu arah yang benar." Rudy merasa senang bisa membantu. "Saya bisa mengantar Anda pulang. Naiklah ke becak saya." Sari ragu sejenak, tetapi senyum tulus Rudy membuatnya merasa nyaman. Ia mengangguk dan melangkah menuju becak. Rudy membantu Sari naik dan segera mengayuh becaknya. Dalam perjalanan, mereka mulai berbincang-bincang. "Nama saya Rudy," katanya sambil mengayuh. "Dan Anda?" "Saya Sari," jawabnya. "Senang bertemu denganmu, Rudy." "Senang bertemu denganmu juga, Sari." "Dari mana asalmu?" tanya Rudy, berusaha membuat percakapan lebih hidup. "Saya berasal dari Jakarta. Saya pindah ke sini untuk mencari suasana baru dan mencoba hal-hal baru," jawab Sari dengan semangat. "Kota ini terasa berbeda, tetapi saya suka suasananya." Rudy tersenyum. "Kota ini memang memiliki pesonanya sendiri. Banyak tempat menarik yang bisa kamu kunjungi." Sari terlihat antusias. "Oh, benar? Apa yang bisa saya lihat di sini?" Rudy mulai menjelaskan berbagai tempat menarik di kota itu, mulai dari taman kota yang indah hingga kafe-kafe kecil yang menyajikan makanan lezat. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali tertawa mendengar cerita Rudy tentang pengalamannya sebagai tukang becak. "Jadi, kamu sudah lama menjadi tukang becak?" tanya Sari. "Sudah hampir 10 tahun," jawab Rudy. "Saya suka pekerjaan ini. Saya bisa bertemu banyak orang dan mendengar cerita mereka." Sari mengangguk. "Itu luar biasa. Saya rasa pekerjaan yang kamu lakukan sangat berarti." Rudy merasa senang mendengar pujian itu. Ia tidak sering mendapatkan pengakuan atas pekerjaannya. "Terima kasih, Sari. Saya berusaha melakukan yang terbaik." Saat mereka melanjutkan perjalanan, Rudy mencuri pandang ke arah Sari. Ia terpesona oleh kecantikan dan keceriaan wanita di sampingnya. Sari memiliki aura yang membuatnya merasa nyaman, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Rudy merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan ini. Setelah beberapa menit, mereka tiba di depan rumah Sari. Rudy menghentikan becaknya dan membantu Sari turun. "Terima kasih banyak, Rudy. Kamu sangat baik," kata Sari sambil tersenyum. "Senang bisa membantu. Jika kamu butuh bantuan lagi, jangan ragu untuk memanggilku," jawab Rudy, merasa sedikit canggung tetapi senang. Sari mengangguk. "Tentu, saya akan ingat itu. Mungkin kita bisa bertemu lagi?" Rudy merasa jantungnya berdebar. "Ya, saya harap begitu." Sari melangkah menuju pintu rumahnya, tetapi sebelum masuk, ia menoleh dan berkata, "Rudy, terima kasih sekali lagi. Malam ini sangat menyenangkan." Rudy tersenyum lebar. "Sama-sama, Sari. Selamat malam." Setelah Sari masuk ke dalam rumah, Rudy berdiri sejenak di depan becaknya, merasakan kehangatan dari pertemuan itu. Ia tidak bisa menghilangkan senyuman di wajahnya.
Malam ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Ada harapan, ada rasa ingin tahu, dan yang terpenting, ada perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Rudy mengayuh becaknya kembali ke tempat biasa, tetapi pikirannya terus melayang pada Sari. Ia membayangkan senyumnya, tawa cerianya, dan cara Sari berbicara dengan penuh semangat. Rudy merasa terinspirasi, seolah-olah malam ini adalah awal dari sesuatu yang baru dalam hidupnya. Sesampainya di tempatnya, Rudy memarkir becaknya dan duduk sejenak, merenungkan pertemuan itu. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam ini. Ada rasa ingin tahu yang mendalam tentang Sari, dan ia bertekad untuk mengenalnya lebih baik. Rudy merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari sebuah kisah yang indah, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah cerita ini akan membawa mereka berdua. Dengan semangat baru, Rudy menatap langit malam yang berbintang, berharap bahwa malam-malam berikutnya akan membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesempatan untuk bertemu Sari lagi. Malam itu, Rudy tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Sari terus menghantui pikirannya. Senyumnya yang ceria dan tatapan matanya yang penuh semangat membuatnya merasa bersemangat. Ia terbangun beberapa kali, memikirkan bagaimana cara untuk bertemu Sari lagi. Rudy tahu bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan semata. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat mereka. Keesokan harinya, Rudy memutuskan untuk berkeliling kota lebih awal dari biasanya. Ia berharap bisa bertemu Sari di pasar malam atau di tempat lain. Dengan becaknya yang sudah siap, ia mengayuh perlahan, menikmati udara pagi yang segar. Setiap kali ia melihat seorang wanita dengan rambut panjang, hatinya berdebar-debar, tetapi selalu berakhir dengan kekecewaan ketika ia menyadari bahwa itu bukan Sari. Hari itu berlalu, dan Rudy merasa sedikit putus asa. Namun, saat senja mulai merayap, ia kembali ke tempat di mana ia pertama kali bertemu Sari. Ia berharap bisa melihatnya lagi. Saat ia menunggu, Rudy mengingat kembali percakapan mereka. Sari adalah sosok yang penuh semangat, dan ia merasa terinspirasi oleh cara Sari melihat dunia. Tak lama kemudian, saat lampu-lampu jalan mulai menyala, Rudy melihat sosok yang dikenalnya. Sari muncul dari arah pasar malam, tampak ceria dengan tas belanja di tangannya. Rudy merasa jantungnya berdebar. Ia segera berdiri dan melambaikan tangan. "Sari!" teriaknya, berusaha menarik perhatian wanita itu. Sari menoleh dan wajahnya langsung bersinar saat melihat Rudy. "Rudy! Senang sekali bertemu lagi." Ia berlari menghampiri Rudy, dan Rudy merasa hangat di dalam hatinya. "Senang melihatmu juga. Apa kamu sudah menjelajahi pasar malam?" tanya Rudy, berusaha menjaga percakapan tetap mengalir. "Ya, saya baru saja membeli beberapa makanan. Ada banyak hal menarik di sini," jawab Sari dengan antusias. "Kamu harus mencobanya." Rudy tersenyum. "Saya biasanya tidak punya waktu untuk menikmati makanan di pasar malam. Tapi, jika kamu mau, saya bisa mengantarmu pulang setelah kamu selesai berbelanja." Sari terlihat berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, itu terdengar menyenangkan. Mari kita coba beberapa makanan dulu." Mereka berdua berjalan menyusuri pasar malam, mencicipi berbagai makanan yang dijajakan. Rudy terpesona melihat Sari menikmati setiap suapan. Tawa cerianya membuat suasana semakin hangat. Mereka mencoba berbagai makanan, mulai dari gorengan hingga es krim, dan setiap kali Sari mencicipi sesuatu yang baru, ia selalu berbagi dengan Rudy. "Ini enak sekali. Kamu harus mencobanya." Sari berkata sambil menyodorkan sepotong makanan ke arah Rudy. Rudy tidak bisa menolak tawaran itu. Ia merasakan kebahagiaan yang tulus saat melihat Sari begitu bersemangat. "Kamu benar, ini enak," jawabnya sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, mereka menemukan tempat duduk di sudut pasar malam. Di sana, mereka duduk bersebelahan, menikmati makanan yang telah mereka beli. Suasana di sekitar mereka ramai, tetapi Rudy dan Sari merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri. "Jadi, apa yang membuatmu pindah ke sini?" tanya Rudy, ingin tahu lebih banyak tentang Sari. Sari menghela napas, seolah-olah merenungkan jawabannya. "Saya ingin mencari pengalaman baru. Jakarta terlalu ramai dan kadang membuat saya merasa tertekan. Di sini, saya merasa lebih bebas dan bisa menemukan diri saya sendiri." Rudy mengangguk, memahami perasaan Sari. "Saya mengerti. Kadang-kadang, kita perlu menjauh dari keramaian untuk menemukan ketenangan."
Sari tersenyum. Benar sekali. Dan saya senang bisa bertemu denganmu di sini. Kamu membuat malam ini terasa lebih spesial. Rudy merasa hangat di dalam hatinya. Saya juga merasa begitu. Kamu membawa warna baru dalam hidup saya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Rudy menceritakan tentang keluarganya. Bagaimana ia mulai bekerja sebagai tukang becak, dan berbagai pengalaman lucu yang ia alami selama bertahun-tahun. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali tertawa mendengar cerita Rudy. Sepertinya kamu memiliki banyak cerita menarik, kata Sari. Saya ingin mendengar lebih banyak lagi. Rudy merasa senang bisa berbagi. Mungkin kita bisa bertemu lagi dan saya bisa menceritakan lebih banyak. Sari mengangguk. Saya akan sangat senang. Kita bisa menjelajahi kota bersama. Saat malam semakin larut, Rudy dan Sari merasa semakin dekat. Mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan momen-momen berharga yang akan mereka ingat selamanya. Rudy merasa bahwa Sari adalah seseorang yang istimewa, dan ia ingin mengenalnya lebih dalam. Setelah selesai makan, Sari melihat jam di tangannya. Oh, sudah larut malam. Saya harus pulang, katanya dengan sedikit ragu. Rudy merasa sedikit kecewa, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghormati keputusan Sari. Baiklah, saya akan mengantarmu pulang. Mereka berjalan kembali ke becak Rudy, dan Sari naik dengan senyuman. Rudy mengayuh perlahan, menikmati setiap detik perjalanan. Dalam perjalanan pulang, mereka berbincang-bincang tentang rencana masa depan, impian, dan harapan. Rudy merasa terinspirasi oleh semangat Sari, dan ia ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Sesampainya di depan rumah Sari, Rudy menghentikan becaknya dan membantu Sari turun. Terima kasih untuk malam yang indah ini, Rudy. Saya sangat menikmati waktu kita bersama, kata Sari dengan tulus. Saya juga, Sari. Ini adalah malam yang tidak akan saya lupakan, jawab Rudy, merasa sedikit canggung tetapi bahagia. Sari menatap Rudy dengan mata yang bersinar. Kita harus melakukan ini lagi. Saya merasa kita memiliki banyak kesamaan. Rudy mengangguk, hatinya berdebar. Ya, saya berharap kita bisa bertemu lagi segera. Sari melangkah menuju pintu rumahnya, tetapi sebelum masuk, ia menoleh dan berkata, Rudy, terima kasih sekali lagi. Kamu adalah teman yang baik. Rudy tersenyum lebar. Selamat malam, Sari. Sampai jumpa. Setelah Sari masuk ke dalam rumah, Rudy berdiri sejenak di depan becaknya, merasakan kehangatan dari pertemuan itu. Ia tahu bahwa malam ini adalah momen yang berharga, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Rudy merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari sebuah kisah yang indah, dan ia bertekad untuk menjaga hubungan ini agar tetap tumbuh. Dengan semangat baru, Rudy mengayuh becaknya kembali ke tempatnya, merasakan kebahagiaan yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak pertemuan pertama dengan Sari, dan ia tidak sabar untuk menjelajahi petualangan baru yang menantinya. Malam-malam setelah pertemuan kedua mereka berlalu dengan cepat, dan Rudy tidak bisa berhenti memikirkan Sari. Setiap kali ia mengayuh becaknya di jalanan kota, ia berharap bisa melihat sosoknya lagi. Rudy merasa ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan mereka, dan ia ingin menjelajahi lebih dalam perasaan itu. Namun, ia juga merasa cemas. Bagaimana jika Sari tidak merasakan hal yang sama? Suatu sore, saat Rudy sedang menunggu penumpang di dekat taman kota, ia melihat Sari berjalan menuju arah yang sama. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera berdiri dan melambaikan tangan. Sari, teriaknya, berusaha menarik perhatian wanita itu. Sari menoleh dan wajahnya langsung bersinar. Rudy, senang sekali melihatmu. Ia berlari menghampiri Rudy, dan Rudy merasa hangat di dalam hatinya. Senang melihatmu juga. Apa kamu sedang berjalan-jalan? Tanya Rudy, berusaha menjaga percakapan tetap mengalir. Ya, saya ingin menikmati sore yang indah ini. Apakah kamu sedang menunggu penumpang? Tanya Sari. Ya, tetapi saya lebih senang jika bisa menghabiskan waktu bersamamu, jawab Rudy dengan tulus. Sari tersenyum. Kalau begitu, bagaimana jika kita berjalan-jalan bersama? Saya ingin menunjukkan sesuatu padamu. Rudy merasa bersemangat. Tentu. Saya akan senang sekali. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak di taman,
dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan bunga-bunga yang bermekaran. Suasana sore itu sangat indah, dengan sinar matahari yang lembut menyinari wajah mereka. Rudy merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Di sini ada tempat yang sangat saya suka, kata Sari sambil menunjuk ke arah sebuah bangku kayu yang terletak di bawah pohon besar. Mari kita duduk di sana. Mereka duduk di bangku, dan Sari mulai bercerita tentang tempat-tempat yang ia kunjungi di kota ini. Rudy mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Sari menggambarkan setiap tempat dengan semangat. Ia merasa terhubung dengan Sari, seolah-olah mereka berbagi dunia yang sama. Rudy, saya merasa sangat nyaman berbicara denganmu, kata Sari tiba-tiba, menatap Rudy dengan mata yang bersinar. Kamu adalah orang yang baik dan tulus. Rudy merasa jantungnya berdebar. Saya juga merasa nyaman bersamamu, Sari. Kamu membuat saya merasa hidup. Sari tersenyum, dan Rudy merasa ada sesuatu yang lebih dalam tatapan itu. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Rudy merasakan ketegangan yang manis. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Rudy, saya ingin bertanya sesuatu, kata Sari, memecah keheningan. Apa kamu percaya pada cinta yang tumbuh dari pertemanan? Rudy terkejut dengan pertanyaan itu. Saya percaya, Sari. Saya rasa cinta bisa muncul dari hubungan yang tulus dan saling menghargai. Sari mengangguk, seolah-olah merenungkan jawabannya. Saya juga percaya begitu. Dan saya merasa kita memiliki sesuatu yang istimewa. Rudy merasa harapannya mulai tumbuh. Apakah kamu merasa kita bisa menjelajahi perasaan ini lebih dalam? Sari tersenyum lebar. Saya ingin sekali. Saya merasa kita bisa saling melengkapi. Mereka saling menatap, dan Rudy merasakan dorongan untuk meraih tangan Sari. Dengan lembut, ia meraih tangan Sari dan menggenggamnya. Sari tidak menarik tangannya, melainkan membalas dengan senyuman manis. Dalam momen itu, Rudy merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Rudy, saya merasa kita bisa menjadi lebih dari sekadar teman, kata Sari, suaranya lembut dan penuh harapan. Rudy merasa jantungnya berdebar kencang. Saya juga merasakannya. Sari, saya ingin mengenalmu lebih dalam. Mereka berbagi tawa dan cerita, semakin dekat satu sama lain. Rudy merasa bahwa Sari adalah seseorang yang istimewa, dan ia ingin menjaga hubungan ini agar tetap tumbuh. Mereka berbicara tentang impian dan harapan, saling mendukung satu sama lain. Saat matahari mulai terbenam, Rudy dan Sari memutuskan untuk berjalan kembali ke becak. Rudy mengayuh perlahan, menikmati setiap detik perjalanan. Dalam perjalanan pulang, mereka berbincang-bincang tentang rencana masa depan, impian, dan harapan. Rudy merasa terinspirasi oleh semangat Sari, dan ia ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Sesampainya di depan rumah Sari, Rudy menghentikan becaknya dan membantu Sari turun. Terima kasih untuk sore yang indah ini, Rudy. Saya sangat menikmati waktu kita bersama, kata Sari dengan tulus. Saya juga, Sari. Ini adalah momen yang tidak akan saya lupakan, jawab Rudy, merasa sedikit canggung tetapi bahagia. Sari menatap Rudy dengan mata yang bersinar. Kita harus melakukan ini lagi. Saya merasa kita memiliki banyak kesamaan. Rudy mengangguk, hatinya berdebar. Ya, saya berharap kita bisa bertemu lagi segera. Sari melangkah menuju pintu rumahnya, tetapi sebelum masuk, ia menoleh dan berkata, Rudy, terima kasih sekali lagi. Kamu adalah teman yang baik. Rudy tersenyum lebar. Selamat malam, Sari. Sampai jumpa. Setelah Sari masuk ke dalam rumah, Rudy berdiri sejenak di depan becaknya, merasakan kehangatan dari pertemuan itu. Ia tahu bahwa malam ini adalah momen yang berharga, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Rudy merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari sebuah kisah yang indah, dan ia bertekad untuk menjaga hubungan ini agar tetap tumbuh. Dengan semangat baru, Rudy mengayuh becaknya kembali ke tempatnya, merasakan kebahagiaan yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak pertemuan pertama dengan Sari, dan ia tidak sabar untuk menjelajahi petualangan baru yang menantinya. Hari-hari berikutnya, Rudy dan Sari semakin sering bertemu. Mereka menjelajahi kota bersama, berbagi tawa, dan menciptakan kenangan indah.
Rudy merasa bahwa Sari adalah cahaya dalam hidupnya, dan ia ingin melindungi cahaya itu. Sari juga merasakan hal yang sama. Ia merasa Rudy adalah sosok yang tulus dan penuh kasih. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi danau, Sari menatap bintang-bintang di langit. Rudy, saya merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Kamu membuat hidup saya lebih berarti, katanya dengan tulus. Rudy tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saya juga merasa beruntung. Sari, kamu adalah orang yang membuat saya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Rudy tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Mereka telah menemukan persahabatan yang tulus, saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Dengan penuh harapan, Rudy dan Sari melangkah ke masa depan, siap untuk menjelajahi setiap petualangan yang menanti mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan mereka berdua bertekad untuk menjalani setiap momen dengan penuh cinta dan kebahagiaan.